Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Priscilia Maturbongs dengan NIM 221420193, kelas A2 Keperawatan semester 2, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dengan dosen pengampu Enci Aprilia Widiamande, SH, SS, MH. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi dan konsep dari Pancasila. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara, serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Yang kedua, saya akan membahas mengenai Pancasila dalam sejarah negara Republik Indonesia. Kelahiran Pancasila ada kaitannya dengan kecamukannya Perang Dunia Kedua pada medium 40-an. Saat itu, Belanda yang sudah sekian tahun bercokol di Indonesia dipaksa angkat kaki dari Indonesia oleh Jepang. Jepang yang sebelumnya telah menduduki negara-negara Asia lain akhirnya sampai juga di Indonesia. Pasca diusirnya Belanda, Jepang mulai membuat berbagai kebijakan yang salah satu tujuannya adalah supaya mereka yang memenangkan perang melawan pihak sekutu. Terlebih lagi, mereka telah memulai peperangan dengan Amerika Serikat, yang artinya mereka sedang berhadapan dengan lawan tangguh. Perjuangan yang dilakukan Jepang akhirnya berujung pada kekalahan. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu, itulah Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis. Dikutip dari ucapan Presiden Soekarno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, juga ucapan dari seorang filsuf Yunani atau Cicero yang mengatakan Historia Vitae Magistra, yang artinya sejarah memberikan kearifan. Dari keduanya ini menunjukkan bahwa sejarah memiliki fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa di masa depan. Kedua, sumber sosiologis. Sebenarnya bangsa Indonesia sudah memiliki asas kultural yang melekat pada bangsa Indonesia itu sendiri. Dan itu berbeda dengan bangsa lain. Dan hal ini dikuatkan oleh kutipan Bung Karno yang mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia, yakni dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Ketiga, sumber yuridis. Pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama karena Pancasila sendiri merupakan landasan dan sumber dalam membentuk negara hukum.
Salah satu contoh penegakan hukum yakni dengan menegakkan undang-undang. Yang keempat, sumber politis. Tujuan dari mengetahui sumber politik pendidikan Pancasila, salah satunya agar mampu mendiagnosa tentang upaya untuk mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam menerapkan politik yang memiliki etika dan berkeadilan. Yang keempat, saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberikan bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam MPR nomor 18/MPR/1990 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam ketepatan MPR itu menegaskan Pancasila harus dijalankan secara konsekuen dan konsisten. Kelima, saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan dasar perkembangan ilmu. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila sendiri dikembangkan oleh pendiri bangsa Indonesia sebagai suatu sistem filsafat yang mengandung nilai-nilai filosofi. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika berarti mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yakni nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan disebut baik bukan hanya bila bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, tapi juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila itu. Ketiga, Pancasila sebagai nilai dasar perkembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, saya akan membahas latar belakang lahirnya masa reformasi. Krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997 atau lebih dikenal dengan krisis moneter menjadi faktor utama yang melatar belakangi lahirnya era reformasi dan runtuhnya Orde Baru. Tidak hanya itu, Indonesia juga dilanda kemarau dan didukung dengan jatuhnya komoditas ekspor. Gerakan mahasiswa yang terjadi di seluruh Indonesia pun menjadi pemicu demonstrasi besar-besaran. Dikarenakan desakan dari dalam dan luar negeri, Soeharto pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Melansir buku berjudul Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi karya Muslim Affandi dan kawan-kawan, ada begitu banyak krisis yang melanda Indonesia pada saat itu, yakni krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum, krisis keamanan dan sosial budaya, serta krisis kepercayaan. Datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado.
Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.